Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan kita masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Baik, alhamdulillah belum terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui media sosial kita. Dan nanti kita kasih kesempatan juga untuk bertanya yang ada di masjid ya Ibu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ untuk menjawab pertanyaan dari media sosial yang pertama ini dari @rindiani37. Terima kasih ya Rindiani ya. Berapa jarak perjalanan minimal yang ditempuh seseorang agar ia boleh menjamak sholat? Baik, silakan guru. Iya, pertanyaan dari Rindiani. Riani. Iya. Pertanyaan dari Riani, berapa jarak yang membolehkan seorang muslim untuk melakukan rukhsah safar? Ibu bapak saudara-saudara, Imam Hambali mengatakan jarak tempuhnya adalah 142 kilometer. Imam Syafi'i mengatakan 83 kilometer. Ketika sudah sampai kepada persyaratan jarak 83, maka boleh mengambil rukhsah jamak sholatnya. Persoalannya adalah sekarang ini soal jarak dan transportasi sudah bukan lagi jadi masalah. Jalan sudah bagus, kendaraan relatif nyaman, ada AC, tempat duduknya nyaman. Persoalannya kemudian tingkat kesulitannya sejauh mana. Kalau tingkat kesulitannya memang dirasakan berat, maka syaratnya sudah memenuhi, ambil rukhsah, ambil keringanan dalam beribadah. Contohnya menjamak sholat tadi. Ibu bapak saudara-saudara, yang terpenting adalah keringanan-keringanan yang diberikan kepada kita umat Islam, hendaknya kita gunakan. Sebab kalau kita nggak gunakan rukhsah tersebut, ulama ada yang mengkategorikan itu manusia sombong. Diberikan kemudahan tapi sombong, sok kuat. Maka kalau syaratnya sudah terpenuhi, rukhsah itu kan keringanan buat kita dalam beribadah. Maka dianjurkan kalau syaratnya sudah terpenuhi, rukhsah diambil. Seperti pertanyaan tadi, sholatnya dijamak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih guru. Dan kita akan lanjutkan guru, ada lagi pertanyaan ini dari jamaah yang sudah hadir di sini ya. Baik, silakan Umi yang ingin bertanya. Oh iya, baik silakan. Jangan lupa nama dan majelis taklimnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rini dari Majelis Taklim At-Taubah Subang. Saya ingin bertanya kepada Kiai Fikri mengenai dalam kehidupan beribadah, apakah ada keringanan yang hukumnya wajib atau sunnah yang biasa seperti kita kerjakan sehari-hari? Mungkin itu pertanyaan saya Pak Kiai. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rini dari Majelis Taklim At-Taubah Subang ya. Nih kayaknya yang nanya ustazah ini. Ada rukhsah tadi yang saya sudah sampaikan, ada rukhsah wajib, ada rukhsah sunnah. Rukhsah wajib kalau itu mengancam kemaslahatan jiwa, maka hukum yang tadinya asal berubah jadi boleh. Makan bangkai misalnya. Tapi kalau di daerah itu memang nggak ada lagi makanan lain kecuali makanan itu. Perlu diingat, dalam kaidah usul fikih itu disebutkan al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan harus menimbulkan kemudahan. Itulah Islam. Maka wajib hukumnya itu. Yang tadi saya ceritakan ada bangkai burung misalnya, udah nggak ada makanan lain lagi. Walaupun asalnya bangkai itu haram, maka jadi wajib hukumnya. Karena menjaga keselamatan jiwa.
Ada lagi rukhsah selain rukhsah wajib, rukhsah sunnah. Ini sangat ditekankan dan dianjurkan untuk diambil. Apa itu? Nyambung pertanyaan yang awal tadi. Kalau persyaratannya udah cukup melakukan safar, rukhsah sunnah dianjurkan untuk diambil jamak sholatnya. Jangan ngeribetin diri sendiri. Kalau pergi kemana-mana jaraknya jauh, sebentar-sebentar berhenti ke masjid, sebentar-sebentar berhenti ke masjid. Islam itu agama yang gampang. Tapi ingat, jangan dibikin gampang, sesuai aturannya. Sesungguhnya rukhsah ini pertama, Allah menghendaki hambanya untuk mudah dalam beribadah. Yang kedua, ini bentuk syukur kita seorang hamba kepada Allah. Agar dimanapun kita berada, kita selalu mengerjakan perintahnya dalam hal beribadah. Gunanya apa? Untuk mengingat Allah dimanapun kita berada. Yang ketiga, dengan mengambil rukhsah dalam hal beribadah, mudah-mudahan menambah double amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Amin, ya Allah amin tuh ya. Jadi kalau memang udah ada kesempatan atau kemudahan ini diambil ya. Memang ketentuannya tapi sudah ada ya. Baik, kita akan masuk ke dalam pertanyaan dari media sosial lagi. Mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Fahmi Salim. Ini dari Ismaya_new, berarti ada yang old ya. Baru diganti ke akun ini ya. Apa sebaiknya yang kita lakukan untuk menghindari rasa sombong ketika kita melakukan kebaikan? Waduh, bagus banget pertanyaannya. Silakan guru. Ya, jamaah pemirsa yang dirahmati Allah, sombong itu adalah haknya Allah aja. Sombong itu adalah selendangnya Allah. Nggak boleh dipakai, diambil dari Allah untuk dibawa menjadi sifatnya makhluk. Sombong dalam berbuat jahat, zolim aja jelek. Betul? Fir'aun sombong nggak? Sombong. Jelek banget itu udah. Iblis sombong nggak? Sombong. Itu udah jelek. Lebih jelek lagi kalau ada orang sombong dalam melakukan kebaikan. Kan lucu. Berbuat baik tapi dimasuki, diiringi dengan sifat sombong. Maka itu bagaimana caranya supaya kita ini tidak sombong ketika melakukan kebaikan? Pertama, kita harus menyadari bahwa semua kebaikan itu adalah berasal dari Allah. Kita cuma alat. Kita ini dibantu oleh Allah sehingga kita bisa berbuat baik. Makanya kalau kita punya rasa dan sadar dengan hal seperti ini, kita akan rendah hati. Nggak boleh orang kaya sombong, bangun masjid miliaran sombong. Apa yang mau disombongin? Wong ente punya kaya aja, duitnya, hartanya semua dari siapa? Allah. Semua bahan baku yang digunakan untuk membangun kebaikan itu juga dari siapa? Allah. Orang kaya bisa infak, bisa sedekah, bisa zakat, bisa wakaf. Ya. Itu semua kesehatannya dari siapa? Dari Allah. Jalan rezekinya dimudahkan dari siapa? Allah. Maka itu kita nggak boleh sombong ketika melakukan kebaikan. Yang kedua, caranya kita minta dalam doa-doa kita. Supaya Allah jaga hati kita. Jauhkan hati kita dari sifat sombong. Biasanya yang bawa sifat sombong masuk dalam hati itu siapa? Iblis ingin menggelincirkan kita sebagai anak hamba manusia, hamba Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, lindungi dan jaga hatiku dari sifat sombong. Jauhkan hatiku dari sifat riya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Aduh, Masya Allah ya. Memang kadang-kadang kita sedikit terbesit aja ya, jadi sombong akhirnya ya. Memang tipis-tipis banget untuk menyikapi ini ya. Baik, kita akan kasih kesempatan buat jamaah yang ada di masjid bertanya. Iya, baik silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sundari dari Majelis Taklim At-Taubah Subang. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana cara menyikapi teman yang selalu syirik atau julid kepada kita gitu, dan tidak bisa berhusnuzon kepada apa yang kita sedekahkan dan mengatakan bahwa kita itu riya. Masya Allah. Iya. Kalau ada teman kita yang julid seperti itu, satu, jangan-jangan ini adalah teguran dari Allah. Ya, maka kita periksa amal kita. Setiap penilaian orang lain kepada amal perbuatan kita, jangan-jangan itu sinyal, tanda, alarm yang Allah kirim kepada kita. Hei hambaku, udah benar belum amal ente? Ikhlas enggak karena Allah? Jadi kita jangan balik julid sama dia. Kita harusnya husnuzon kepada yang kritik kita, julidin kita. Insya kita periksa amal, ini benar udah ikhlas belum nih? Jangan-jangan emang benar masih belum ikhlas, makanya ada yang julid sama kita. Yang kedua, kita nggak perlu penilaian orang lain, yang kita perlukan adalah penilaiannya Allah. Maka itu kita nggak sakit hati. Jangan kita sakit hati kalau ada orang julid. Insya, sebab yang kita cari adalah surganya Allah. Yang kita hindari adalah nerakanya Allah. Sebab yang julid sama kita bukan yang bikin surga. Betul. Bukan yang punya neraka. Makanya kita nggak usah takut sama penilaian orang lain. Bismillah, tawakal ala Allah. Kalau kita udah benar melakukan satu kebaikan, apakah itu sedekah, apakah itu macam-macam, bismillah aja. Jangan hiraukan penilaian orang lain. Karena yang kita cari adalah ridho Allah, bukan ridhonya manusia. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah ya. Baik guru, mungkin sedikit aku ingin bertanya nih, memang kadang-kadang kita ini susah banget menghilangkan sombong di dalam hati. Kadang-kadang kita nggak tahu ini kita sombong apa enggak ya. Nah, gimana sih untuk membedakannya nih, kita dalam keadaan sombong, kadang-kadang kok sombongnya hilaf gitu kan? Atau kita sebenarnya oh enggak nih, aku nggak sombong kok, tapi emang begini harusnya gitu. Jadi memang kadang-kadang memang ada orang ya, dari gestur tubuhnya, omongannya itu sebenarnya dia baik. Tapi orang menilainya itu agak sombong. Nah. Memang ada pembawaan yang begitu, makanya kita jangan terburu-buru menilai, menghakimi, memvonis, oh ini orang sombong. Ya, emang gayanya udah begitu. Udah bawaan orok, kata orang Betawi. Ya, maka kita jangan julidin dia. Ya. Nah, yang penting adalah bagaimana kesombongan itu bukan hanya disampaikan atau diungkapkan melalui wajah atau lisan, tapi kebijakan, perilakunya, tindakan nyatanya betul apa enggak. Nah, baru kita bisa lihat ini orang betul-betul sombong apa enggak. Ya, sebab Fir'aun itu kalau perilakunya, ya ucapannya juga mengajak kepada apa? Dia itu pura-pura jadi malaikat, berbuat baik kepada rakyat Mesir, ya kan? Tapi kebijakannya zolim, maka itu kita lihat kebijakannya. Ya, banyak orang berbicara di media tampilnya bagus, memukau, ya kelihatannya benar, kata orang Betawi, jujur katanya. Tapi ternyata kebijakannya yang bermasalah. Nah, kita nilai kebijakannya, jangan lihat gestur orangnya. Nah, satu lagi nih guru, bener gak sih kita boleh balas orang yang sombong sama kesombongan? Katanya orang yang sombong dibalas dengan kesombongan, ada sedekah di dalamnya. Itu boleh gak sih gitu guru? Iya, memang ada ungkapan seperti itu. At-takabbur alal mutakabbir sodakoh. Artinya kita juga melakukan sombong buat orang yang sombong itu juga nggak boleh berlebih-lebihan. Untuk ngasih pelajaran buat dia boleh. Tapi jangan juga sampai berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Terjatuhnya kita betul-betul sombong, bukan niat kasih pelajaran buat dia. Ya. Iya, baik, terima kasih guruku. Tuh udah jelas banget sekarang ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit sombong. Baik.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat lagi kita akan melengkapi kenikmatan belajar kita hari ini dengan belajar ngaji bersama guru kita Ustadz Munawir Ngajir ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.